Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin, amma ba'd. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, yang artinya tuanya hari. Sayyidul Ayyam jika diartikan secara sederhana yakni sebagai rajanya hari. Hal ini disebabkan karena hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jama' yang artinya berkumpul, sehingga hari Jumat adalah hari berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Sebaik-baik hari yang matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari dalam surga, dan tidak tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang pertama, mandi dan memakai wewangian sebelum Jumatan. Dari Salman Al-Farsi berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar menuju masjid. Lantas ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya. Kemudian menunaikan sholat sunnah yang dianjurkan baginya, serta diam mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada di antara Jumat itu dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, ayat 834. Hadis yang kedua adalah ada waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, pada hari Jumat ada suatu waktu yang bila seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah, bertepatan dengan waktu tersebut Allah pasti memberinya. Hadis riwayat Nasa'i, ayat 1414. Hadis yang ketiga adalah membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan setelah sholat subuh. Dari Ibnu Abbas, biasanya Nabi SAW ketika mengerjakan sholat subuh pada hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah, dan Hal Ata Alal Insani Hinum Minad Dahri, surah Al-Insan. Dan dalam sholat Jumat beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Hadis riwayat Muslim 1454. Hadis yang keempat, bersegera pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi seperti mandi janabah pada hari Jumat, kemudian ia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka pahalanya seperti pahala berkurban seekor unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu kedua, maka pahalanya seperti berkurban seekor sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga, maka pahalanya seperti berkurban seekor kambing. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang keempat, maka pahalanya seperti pahala berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, maka pahalanya seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan naik ke mimbar, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah, dan tidak ada lagi yang tercatat setelah itu. Hadis riwayat Muslim, ayat 1403. Hadis yang kelima, jangan berbicara saat imam berkhutbah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW beliau bersabda,
apabila kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim ayat 1405. Dan hadis yang keenam adalah memperbanyak sholawat. Dari Aus bin Aus, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling istimewa adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu juga akan terjadi kematian seluruh penduduk langit dan bumi. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud ayat 883.